Pada Lebaran tahun ini, ASN akan menerima tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13. THR diberikan utuh setelah 4 tahun sebelumnya tunjangan ini dipotong akibat pandemi COVID-19. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran THR sebesar 48,7 triliun rupiah. Menurut jadwal, THR akan dicairkan pada 22 Maret 2024. Selain THR, pemerintah juga menganggarkan gaji ke-13 sebesar 50,8 triliun rupiah yang akan dikucurkan pada Juni. Dengan demikian, total nilai stimulus THR dan gaji ke-13 itu mencapai 99,5 triliun rupiah yang akan diberikan kepada sekitar 4,28 juta ASN serta sekitar 1 juta anggota TNI Polri dan pensiunan. Pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN serta THR bagi pekerja swasta akan menciptakan efek pengganda atau multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Jumat 15 Maret mengatakan, pembayaran THR yang kembali utuh 100% itu diharapkan bisa menggerakkan konsumsi rumah tangga dan mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini agar mencapai target 5,2%. Keyakinan pemerintah itu tampaknya beralasan. Berkaca pada 2023, pemerintah hanya mengucurkan THR bagi ASN dan anggota TNI Polri serta tunjangan kinerja tetap yang diberikan separuhnya. Efeknya mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2023 hingga 5,17%. Pada periode itu, kinerja konsumsi rumah tangga juga naik hingga 5,22%, terutama karena meningkatnya aktivitas belanja masyarakat seiring datangnya Ramadan dan Idul Fitri. Sementara itu, jumlah nominal THR karyawan swasta diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan THR dan gaji ke-13 yang digelontorkan pemerintah. Sebagai perbandingan, potensi nilai THR karyawan swasta bisa mencapai 197 triliun rupiah. Jika mengacu pada pekerja menerima upah yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya terdapat 25 juta pekerja yang tercatat pada tahun 2023. Kendati pemerintah optimistis penggelontoran THR dan gaji ke-13 akan meningkatkan konsumsi masyarakat, tampaknya masih ada sejumlah tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara masif tahun ini. Salah satunya karena rangkaian kegiatan politik selama pemilu dan pilpres tahun ini kurang berdampak besar bagi perekonomian. Sisi pesimistis lainnya yaitu berdasarkan indikator yang ditunjukkan Indeks Penjualan Real atau IPR pada Januari lalu yang justru tumbuh negatif 3,5% month to month. Pada Februari, IPR diprediksi turun 0,9%. Dengan kondisi ekonomi tersebut, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2024 berkisar antara 4,7% dan 5,5%. Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI tahun ini hanya akan tercapai sebesar 4,9% atau semakin lambat dibandingkan tahun lalu sebesar 5,05%.